Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang naskah akademik ya, lebih tepatnya mengkritisi gitu ya. Kalau sekedar memahami itu kan nggak deep learning ya. Deep learning itu kalau udah kita bisa mengkritisi sesuatu gitu ya. Atau kita bisa menciptakan sesuatu dari apa yang sudah ada. Jadi kita belajar deep learning dari naskah akademik deep learning ya. Ya, oke kita unboxing dulu ya. Seperti review-review David Gadgetin mungkin kita unboxing dulu, terutama kita bongkar dulu covernya ya. Ini covernya menarik teman-teman ya. Di sini covernya wah keren banget nih. Saya salut sih. Jadi ini covernya bagus banget. Ya, tadi ada buku, di mana buku itu nanti dari buku itu bersumber ada gunung, mungkin di situ maksudnya gunung pengetahuan gitu ya. Terus kemudian di atasnya ada universe atau alam semesta ya. Itu keren sih menurut saya ini. Ada tanda tambah matematik, menyatakan matematika mungkin ya maksudnya seperti itu. Jadi dari buku ini kelihatannya ingin menekankan bahwa buku itu sumber dari segala pengetahuan gitu. Sayangnya ini cuma bagus di cover ya. Kita tahu sendiri minat baca negara kita seperti apa. Terus toko-toko buku banyak yang tutup gitu ya, banyak buku ilegal dijual dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya ini cuma bagus di cover aja, implementasinya jauh sekali ya. Tapi ya semoga dengan cover ini nanti bisa memantik semuanya untuk bisa belajar lebih dalam lagi melalui buku-buku gitu. Harapannya itu, nggak tahu deh nanti bisa dilanjut atau enggak. Oke, teman-teman, di review kali ini ya saya akan mereview Nasmik-nya, lebih tepatnya mengkritisi, tapi saya akan coba untuk bersikap, objektif ya, yang bagus akan saya katakan bagus, yang emang menurut saya kurang atau perlu dikritisi akan saya sampaikan kurang gitu. Jadi kita belajarnya objektif gitu ya. Dan sebagaimana, eee, seorang ilmuwan gitu ya, kita semua kan ilmuwan ya, guru itu adalah ilmuwan gitu, orang-orang yang berilmu, maka kita harus memandang segala sesuatunya secara skeptis begitu. Oke teman-teman, dari cover-nya kita udah buka ya, udah ini saya nggak komentari lagi. Terus ada beberapa mungkin yang tidak saya komentari karena mungkin bukan, bidang saya atau bukan keahlian saya, jadi ya sudah, tidak saya komentari. Dan ini saya juga minta maaf mungkin kepada teman-teman semuanya karena saya tidak bisa menyatakan ini atau mengkritisi ini dalam bentuk tulisan karena akan jadi terlalu panjang dan kemungkinan akan kesulitan saya untuk merujuk mana yang saya kritisi, bagian-bagian mana yang saya kritisi. Jadi saya merasa akan sangat lebih baik atau lebih sesuai kalau dalam bentuk video, gitu ya. Sorry ya, nggak jadi dalam bentuk tulisan gitu. Oke, nah dari bab satu pendahuluannya, latar belakang ya saya nggak mau mengkritisi ini biasanya hanya sekedar apa, ala-ala gitu ya, gitu. Nggak bener-bener ya bukan dari tinjauan yang benar-benar memang, dari masalah yang kita temukan, terus bagaimana solusinya, udahlah, saya nggak mau mengkritisi itu. Terus dari landasan pemikiran. Ini yang bagian kerennya sih, harusnya ini jadi intinya gitu yang harus dikritisi. Karena, naskah akademik itu, menurut saya pribadi, dia harus kuat di landasan teorinya. Kalau nggak landasan pemikirannya atau landasan teorinya nggak kuat, ya nasmiknya nggak bisa diterapkan gitu ya. Nggak bisa dijadikan landasan untuk membuat program atau keputusan gitu. Oke, di landasan pemikiran ada landasan filosofis dan pedagogis ya. Di sini saya tidak akan, terlalu membahas landasan filosofisnya, karena ya udahlah filosofis itu banyak banget ya nama-nama seperti John Dewey, David Ausubel, terus, Vygotsky, Piaget, dan lain sebagainya. Udah banyak gitu ya. Ada nama-nama kiai yang dimasukkan, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Banyak ya, ya udahlah, saya nggak perlu kritisi itu, saya nggak terlalu apa, bukan bidang saya ya filsafat. Oke, saya langsung saja ke ini, ke landasan teoritisnya yang mungkin saya sedikit tahu gitu ya tentang berbagai beberapa mungkin ya, nggak banyak sih, beberapa tentang teori-teori di pendidikan gitu. Oke, jadi, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya deep learning itu diawalinya dari ini ya, dari konsep yang ada pada jaringan ilmu saraf atau ilmu komputer gitu ya. Jaringan saraf pada otak terus diterapkan di ilmu komputer gitu. Baru di beberapa tahun terakhir, nggak sampai satu dekade itu diterapkan atau, eee, ada yang mengimplementasikan ya di Norwegia. Nah, sekitar tahun 2000 berapa, ada yang 2020 ya di sini. Oke, saya nggak kritik itu. Nah, yang saya kritik ini mulai di sini ya, katanya jadi, deep learning itu ada 3 fase gitu. Fase yang kedua, itu adalah fase di mana
Jean Piaget sama Lev Vygotsky itu, menemukan teorinya dan dianggap teori itu memperkuat gagasan deep learning. Nah, yang saya pertanyakan adalah bagaimana bagaimana teori konstruktivisme ya, teori konstruktivis itu bisa memperkuat gagasan tentang pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini gimana jeluntrungannya kok bisa tiba-tiba diklaim seperti itu, di sini tidak ada rujukannya, nggak ada penelitian tentang itu, nggak jelas, jadi ini nggak jelas. Tidak dibahas juga ya bagaimana detailnya teori konstruktivis itu seperti apa dan mengapa, bisa memperkuat deep learning gitu ya, harusnya dijelaskan secara lebih detail gitu. Dan dengan mengutip beberapa penelitian empiris atau literatur review yang sudah ada, harusnya sih seperti itu ya, nggak sekedar, "Oh ini bagus nih teori konstruktivis, sudah ada, sudah pernah diterapkan," gitu ya, dan, "Ah ini kayaknya ya udah masukin semua," gitu ya. Jadi, kesannya jadi kayak, yang bagus-bagus dimasukin untuk dicocok-cocokkan gitu dengan, pembelajaran mendalam atau deep learning. Itu yang agak aneh ya di sini. Jadi kalau kalau kita tahu teorinya Jean Piaget gitu atau, Lev Vygotsky ya, itu, sebenarnya di 2 teori itu mereka berdua saya nggak pernah dengar sih kalau Piaget atau Vygotsky itu mereka bertujuan untuk pembelajaran secara mendalam gitu ya. Kalau Vygotsky atau Jean Piaget, Piaget yang terkenal kan, teori ini ya, bagaimana pengetahuan itu bisa diterima oleh murid. Kalau Lev Vygotsky kan bagaimana, learning-nya ya, jadi belajar secara sosial gitu ya, lingkungan belajar sosialnya bagaimana. Nah, itu kan Vygotsky. Jadi, nah apa hubungannya itu dengan deep learning gitu? Seakan-akan karena 2 teori itu bagus dan sudah terbukti, ya udahlah dimasukin untuk menguatkan deep learning. Ini kritik saya yang pertama, jadi aneh sekali ya. Padahal harusnya naskah akademik itu ya, sebelum dia menyampaikan klaim yang sangat krusial, menurut saya ini klaim krusial ya, di mana dia mengatakan teori konstruktivis itu memperkuat deep learning, harusnya ada kajian-kajian sebelumnya sih. Harus ada paragraf-paragraf yang menjelaskan tentang itu sebelumnya. Oke, terus, saya apa, menyoroti lagi ini ya, ada bagian di mana, di sini tiba-tiba muncul klasifikasi pengetahuan menjadi 3 kategori, yaitu, teori dari Terry Haig ya, tahun 2020. Saya agak nggak jelas ya kenapa ini dimasukkan di sini, padahal sebenarnya, pengetahuan itu jenis-jenis pengetahuan yang sudah pernah ajarkan atau disosialisasikan ke guru-guru itu kan ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Saya kira 4 itu aja sudah sangat sulit gitu ya untuk dipahami gitu. Sekarang tiba-tiba diganti lagi dengan ini dan ya menurut saya jadi terlalu, memaksakan lagi gitu ya, seolah-olah, "Oh ini baru nih, kategori pengetahuan yang baru nih, dikategorikan seperti ini." Nggak ada penjelasannya kan di atas sebelumnya kenapa kategori ini dipakai gitu ya, kenapa kategori dari teori Haig ini dipakai dan menggantikan, kategori yang lama yaitu yang tadi saya sampaikan pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif ya. Harusnya kan 4 jenis pengetahuan yang lama itu yang sudah kita pelajari itu aja yang dipakai. Kenapa? Ya karena itu aja belum belum benar-benar dipahami oleh banyak guru ya, apalagi ini diganti dengan pengetahuan humanistik gitu ya. Jadi agak agak susah sih ya. Dan kalau, melihat ketiga kategori ini, pengetahuan konseptualnya itu masuk di mana gitu, pengetahuan proseduralnya masuk di mana, kenapa hilang? Kenapa kok ada jadi pengetahuan humanistik, nah untuk apa dalam pembelajaran itu nggak dijelaskan juga di sini. Pokoknya ya udahlah yang penting kayaknya bagus, dipakai gitu aja. Nggak jelasnya nasmiknya seperti ini. Terus, saya komentari lagi mana ya, ini nih bagusnya dari Nasmik ini, bagusnya yaitu pembelajaran mendalam sejalan dengan pendidikan inklusi. Ini bagus banget, kalau memang ini nanti berhasil diterapkan, saya kira ini bisa menjadi, apa ya, satu pendekatan yang mungkin bisa menghargai perbedaan ya, terutama untuk anak-anak inklusi, anak-anak kita yang, berkebutuhan khusus, ya mereka bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah, kalau kalau emang ini benar-benar bisa diterapkan, harapannya sih semoga aja bisa ya. Nah, ini bagus, dari Nasmik ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam itu, sesuai dengan pendidikan inklusi dan di sini sudah ada beberapa ahli yang mengatakan itu ya, ada banyak artikel di sini. Nah, ini ada beberapa artikelnya, saya sudah coba cari kemarin dan ya memang ini, keren sih, sudah sesuai dengan apa yang ada di artikel artikel itu. Jadi nggak asal ngutip kayak yang tadi ya, nggak ada kutipannya, asal klaim gitu aja.
Oke, terus di bagian implementasinya gitu ya, saya mau mengkritik bagian ini ya, ini menurut saya bagus ya. Nah, ini poin positif lagi nih. Poin positifnya pembelajaran deep learning yang mindful itu ya, mindful-nya dijelaskan di sini ada teorinya Alan Langer. Ini sudah ada bukunya juga sebenarnya, meskipun sudah lama, tapi menurut saya ini bagus untuk, ditinjau lagi gitu ya, diberikan di Nasmik-nya, karena ada menekankan di sini ya, melibatkan pemahaman tidak hanya melibatkan pemahaman informasi, tidak hanya melibatkan pemahaman informasi, tetapi juga bagaimana individu terlibat atau kalau dalam bahasa kerennya biasanya engagement ya, mereka engage secara mental, yang bagus saya tekankan di sini ada dan fisiknya. Jadi, pembelajaran berkesadaran itu titik tekannya sebenarnya adalah keterlibatan muridnya secara mental dan secara fisik. Kan ada anak-anak kita yang kadang, fisiknya di situ, tapi mentalnya, pikirannya di mana-mana gitu ya, pikirannya udah di kantin, pikirannya udah di, rumah, pikirannya di tempat-tempat bermain, di mall dan lain sebagainya. Itu, eee, jadi kacau banget ya. Nah, kalau bisa mindful ini diterapkan, dengan menitik beratkan pada engagement atau keterlibatan murid secara sepenuhnya, baik secara mental maupun fisik, ini bakal keren banget, gitu. Terus, nah ini lagi yang bagus menurut saya di Nasmik ini, Nasmik ini memberikan penekanan yang baik untuk teori pembelajaran bermakna ya, atau meaningful learning yang digagas oleh David Ausubel. Ausubel ya, Ausubel, David Ausubel ya. Ausubel itu, pembelajaran bermakna akan lebih efektif jika nah titik tekannya kalau di pembelajaran bermakna itu sebenarnya di sini. Jika informasi baru yang dipelajari itu dapat dikaitkan dengan pengetahuan, satu ya dikaitkan dengan pengetahuan dan atau ya, atau dan pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki. Nah, begitu. Jadi contohnya kalau di matematika, karena saya guru matematika ya, kalau misalkan kita, mau mengajar tentang Pitagoras, maka kita harus mengaitkan itu dengan misalkan Pitagoras itu ya, kita harus mengaitkan itu dengan sudut, dan sudut-sudut itu seperti apa yang sudah dipelajari. Terus kemudian, sisi ya, sisi itu yang mana, sisi yang paling panjang yang mana, dan seterusnya gitu ya. Kalau mau mengajarkan tentang, pecahan, itu harus dikaitkan dulu dengan bilangan bulat, dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam itu tuh, nanti bisa bisa membuat pembelajaran bermakna. Jadi bermakna itu bukan berarti bermanfaat, ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, nggak selalu gitu ya, nggak selalu ilmu pengetahuan yang kita pelajari di sekolah, itu ada manfaatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada beberapa ilmu pengetahuan termasuk matematika, tidak bermanfaat secara langsung dalam kehidupan kita gitu. Tapi bermanfaatnya justru membentuk pola pikir kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bermakna itu menjadi penting, bermakna itu maksudnya adalah nah ini ya, jika informasi baru dikaitkan, titik infonya dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki. Jadi ibaratnya konsep-konsep itu saling terkait seperti ini ya. Nah, ketika ada satu konsep baru, maka konsep baru itu harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada. Nah, itu sebenarnya pembelajaran bermakna dari David Ausubel. Tapi ya pujian saya di sini akan dihancurkan nanti oleh Nasmiknya di bagian belakang nanti, teman-teman akan saya ajak untuk tahu gitu ya, bagaimana Nasmik ini tidak konsisten menyebutkan pembelajaran bermaknanya. Di awal dia mengutip David Ausubel yang, menitik beratkan pada keterkaitan ya antara pengetahuan atau informasi yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Tapi nanti di belakang itu seolah-olah hilang gitu ya. Oke, dan yang berikutnya yang kritik saya adalah di joyful learning. Kenapa joyful learning itu sama sekali sejauh yang saya tahu bukan teori dalam pendidikan gitu ya, bukan teori pembelajaran, bukan dalam teori pendidikan, nggak jelas joyful learning itu hanya merek atau branding-nya para motivator biasanya. Kalau di matematika, matematika menyenangkan, ya sebenarnya nggak ada teorinya gitu. Makanya di sini kalau kita lihat kutipan-kutipannya John Dewey itu sebenarnya nggak ngomongin tentang, eee nggak ngomongin tentang, apa, joyful learning ya, menggembirakan itu bagaimana gitu, nggak buat Gardner apalagi ya, Gardner juga nggak pernah ngomongin tentang menggembirakan itu yang seperti apa, gitu. Nah, sedangkan Fulan sendiri di tahun di tulisan-tulisannya termasuk di bukunya Deep Learning, dia juga nggak menitik beratkan pada joyful-nya, menyenangkannya atau fun-nya, ya jadi dia menekankan di learning environment sama pengalamannya, sama experience-nya ya. Jadi lingkungan belajar sama pengalaman belajarnya, itu sebenarnya ditekankan Fulan
Tapi nggak tahu ya, di sini malah seolah-olah Fulan dan tokoh-tokoh ini tuh, menekankan pentingnya menggembirakan, pentingnya senang dalam belajar. Itu sebenarnya, agak aneh sih. Terus kemudian ada kutipan di sini, pembelajaran mendalam, coba teman-teman perhatikan ya kutipan itu, pembelajaran mendalam akan bermakna untuk individu dalam meningkatkan motivasi dan menyenangkan. Jadi kalau di sini, pembelajaran mendalam itu menyebabkan ya, menyebabkan ya gini, akan bermakna untuk individu dalam jadi kan pembelajaran mendalam itu menyebabkan meningkatnya motivasi dan menyenangkan gitu ya. Ini adalah artikel dari Kovac et al. Tahun 2023. Kemarin saya sudah nyari artikel itu, sebenarnya Kovac tidak melakukan penelitian empiris yang kesimpulannya bisa dikutip seperti ini. Saya nggak tahu kutipan ini dapatnya dari mana, tapi Kovac tidak menjelaskan bahwa pembelajaran mendalam itu, dapat meningkatkan motivasi dan menyenangkan. Ya, Kovac tidak menjelaskan itu, Kovac tidak melakukan penelitian empiris yang memastikan itu. Kovac itu, di penelitiannya di tahun 2023 itu dia menjelaskan tentang, why, what, and how tentang deep learning itu seperti apa. Jadi mengapa harus pakai deep learning itu apa, dan bagaimana deep learning itu diterapkan, itu yang dibahas oleh Kovac secara teoritis gitu ya. Kovac tidak melakukan, penelitian empiris, nggak menerapkan deep learning-nya, tapi dia mengkaji dari, artikel-artikel yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya kutipan itu aneh, dan kalau kita lihat lagi, apa yang saya mention di sini, yang saya highlight itu yang warna kuning itu, tidak konsisten dengan definisi yang diberikan oleh Nasmik ini. Pertama nih, pembelajaran mendalam atau deep learning mendefinisikan, ya, ini sekalian saya kritik definisinya, ya sebagai pendekatan. Jadi pembelajaran mendalam itu sebuah pendekatan, dia bukan metode, bukan model. Jadi nggak perlu ada langkah-langkah sistematisnya seperti apa. Jadi dia hanya sebuah pendekatan yang memuliakan. Dari sini ini aneh kata-kata memuliakan ini. Kayak nggak ada, sebelum-sebelumnya itu nggak ada kata-kata memuliakan gitu. Terus tiba-tiba di sini muncul memuliakan, ini dari mana? Kemudian memuliakan itu, yang dimuliakan itu siapa? Orangnya kah? Dalam hal ini guru atau muridnya kah? Atau proses belajarnya kah? Atau apanya yang dimuliakan itu? Memuliakan itu kan kita memuliakan orang tua gitu kan, ada objeknya yang kita muliakan itu apa gitu. Nah, di sini memuliakan itu nggak jelas memuliakan apa. Tiba-tiba memuliakan, sesuatu gitu ya, dengan menekankan pada penciptaan. Nah ini, menekankan pada penciptaan suasana belajar, ya, suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berarti untuk dapat dikatakan deep learning itu harus menggembirakan, gitu kan. Sedangkan dari kutipan sebelumnya, pembelajaran mendalam atau deep learning itu menyebabkan perasaan gembira atau membuat suasana menjadi menyenangkan, membuat anak yang belajar, membuat murid yang belajar jadi menyenangkan. Jadi kalau di sini pembelajaran mendalam itu bikin seneng, gitu ya, bikin senang. Nah, sedangkan dari definisinya itu harus seneng dulu, salah satunya harus seneng dulu supaya bisa dikatakan pembelajaran mendalam. Ini kan, eee, aneh ya, jadi mana yang bener gitu? Nah itu sih, jadi nggak jelas ya. Makanya, sebaiknya joyful learning itu nggak harus jadi titik tekan sih sebenarnya. Nggak tahu ini dari mana ya. Terus, landasan sosiologis saya nggak terlalu ahli di sini ya, ini ada ngomongin tentang undang-undang, aturan, saya nggak, bukan ahlinya di sini, jadi saya akan lewati ya landasan sosiologis dan landasan yuridisnya saya lewati. Kemudian, sampai di, landasan empiris juga saya lewati ya. Saya nggak terlalu mempedulikan itu, dan ya udahlah saya iyain aja. Oke, dari unboxing itu kita review. Nah, ini yang harus direview ya. Jadi yang review berikutnya adalah tentang kerangkanya ini. Sebenarnya nanti inginnya saya jelaskan di belakang, tapi ya udahlah, biar urut di halamannya. Jadi saya jelaskan di sini. Coba teman-teman, secara objektif ya, melihat framework ini atau kerangka ini, ya. Jadi kerangka pembelajaran mendalam ini, kerangkanya deep learning ini, coba teman-teman lihat, apa kesan pertama yang muncul? Kalau di saya, kesan pertama yang muncul itu ruwet, gitu ya. Ruwet, ribet, gitu ya. Ya memang harus saya akui itu yang terkesan.
kesannya jadi munculnya ruwet, ribet gitu. Kita bisa bandingkan dengan, framework dari beberapa teori dalam dunia pendidikan ya. Contohnya lah, framework-nya si Fulan sendiri ya. Framework-nya si Michael Fulan itu kalau di deep learning, itu kan framework-nya yang ini ya. Nah, framework-nya Fulan itu cukup ini, simple gitu ya. Jadi ada deep learning itu ada 4 elemennya, 4 elemen itu menguatkan deep learning, kita bisa paham gitu ya. Oh, deep learning itu butuh, learning partnership, terus butuh learning environment, ada pedagogical practice, ada leveraging leveraging digital gitu ya, dan seterusnya. Jadi framework ini mudah gitu untuk dipahami. Begitu juga, framework-nya seperti, self determination teorinya Ryan and Deci ya. Nah, yang ini teman-teman bisa tahu di framework ini itu, mudah gitu ya, bahwa motivasi intrinsik itu bisa terjadi kalau ada 3 hal ini, gitu ya. Dalam teori itu harusnya, teori yang bagus itu adalah yang framework-nya simpel, sederhana, gitu. Teman-teman bisa cari juga, framework dari differentiation instruction ya, pembelajaran berdiferensiasi, itu framework-nya kan simpel ya. Pertama, framework-nya menyampaikan bahwa pembelajaran diferensiasi itu harus lihat dari apa dulu, terus cara untuk melakukan diferensiasinya seperti apa. Nah, itu kan simpel ya, ada panah 4, kita ada 4 elemen, terus dari 4 elemen itu harus didiferensiasi jadi berapa gitu kan. Itu mudah, simpel. Ini framework yang rasanya kayak, ya udahlah digabungin semua gitu ya, yang bagus-bagus digabungin gitu. Padahal sebenarnya kita bisa tahu hal-hal semacam ini tuh bikin ribet. Pertama nih, ini 8 ini ya, ini 8 ini kalau misalkan teman-teman, hafalin juga mungkin butuh waktu juga untuk menghafal. Sekarang hafal mungkin besok tanya lupa. Apa aja 8, eee, 8 dimensi profil lulusan gitu. Ya mungkin sekarang hafal, besoknya lupa, nggak terlalu itu ya. Terus kemudian ada di kulit berikutnya ada yang disebut dengan yang warna biru itu prinsip pembelajaran yang tadi saya kritis ya. Ada bermakna, berkesadaran, mengembirakan. Mengembirakan ini yang saya kritik, yang menurut saya nggak perlu. Di sini mungkin ya nggak tahu ini karena Pak Menterinya sudah menyampaikan di awal itu jadi ya udahlah ini harus masuk gitu ya. Karena ini udah disampaikan di awal harus ada full-fullnya gitu ya. Nah, jadi harus masuk. Terus kemudian ada lagi pengalaman belajar. Saya coba nanti akan, membongkar ini lagi gitu ya. Kenapa pengalaman belajar itu harus ditaruh di sini juga? Tuh, ada gini. Terus kemudian kerangka terluarnya karena deep learning itu salah satu, eee pionirnya ya, pionirnya artinya yang melakukan riset banyak tentang deep learning itu adalah Michael Fulan, maka ya mau nggak mau si framework-nya Fulan harus dimasukkan. Akhirnya jadi ini, pedagogical practice, learning partnership, leveraging digital, dan learning environment. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman perhatikan, bedanya apa sekarang? Kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dimensi profil lulusan, ya jelas berbeda gitu ya. Tapi untuk mengetahui perbedaan antara, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, sama prinsip itu apa gitu. Itu jadi satu PR yang menyulitkan guru-guru sendiri begitu. Ya karena guru-guru tidak tidak bukan bukan profesor, bukan doktor yang harus paham teorinya seperti apa begitu ya. Bahkan saya sendiri membedakan ini pun agak bingung juga ini maksudnya buat apa, harus dipakainya di mana, di bagian RPP yang mana nanti harus muncul kerangkanya, pengalamannya, prinsip pembelajarannya, dimensi lulusannya harus ditaruh di mana. Itu kayak framework-nya ya dibikin RPP yang kita bikin nanti jadi akan semakin tebel lagi gitu ya. RPP kita akan tebel banget sebagai guru itu akan, wah full lagi, tebel lagi gitu ya. Harus nambah, oh ini harus ada refleksinya, belum lagi nanti kalau dari, narasumber atau pengawasnya nambahin lagi, refleksi itu harus seperti ini. Ah, tambah luar biasa ya ruwet. Ya udah itu ya, satu satu kesan buat saya, ruwet gitu ya. Sejauh yang saya tahu, teori itu di mana-mana framework-nya dibuat, sedemikian rupa sehingga sederhana. Contoh teori problem solving-nya Polya kalau di matematika ya, dia mulai dari memahami, dari, merencanakan, melaksanakan, sampai, mengecek ulang. Nah itu kan 4 itu simple gitu ya, cukup 4 itu menjelaskan teori yang, sebegitu dalam dan luas. Gitu ya. Ya nggak tahu lah, semoga nanti ada penyederhanaan ya. Kalau 4 4 kulit itu tadi dimasukkan, dengan setiap kulitnya ada beberapa elemen tadi, wah, saya nggak tahu nanti penerapannya bagaimana, kita harus sejauh mana lagi kita menerapkan, atau merencanakan, selama apa kita merencanakan pembelajarannya itu juga harus dipikirkan ya. Oke, ya
kita masuk ke prinsip pembelajarannya. Tadi kan udah dimensi profil lulusannya nggak saya komentari ya, ini kayak, ya udahlah yang bagus-bagus tentang anak Indonesia itu harusnya seperti apa dimasukkan gitu aja ya. Ini kayaknya setiap tahun nanti bakalan nambah lagi, ada menteri, oh tambahkan lagi aja yang bagus lagi apa gitu. Ada computational thinking mungkin, masukin, ada, compassion gitu ya, masukin lagi gitu. Jadi C-nya semakin banyak, 6C, 8C gitu, 10C, mungkin nanti bisa 60C gitu, terserah lah. Saya nggak fokus di situ. Oke, terus ke berikutnya yang mau saya komentari itu di prinsip pembelajarannya terutama di bermakna ini. Teman-teman ingat nggak tadi di sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika di landasan teoritisnya itu bermakna itu sudah diberikan, siapa penggagasnya David Ausubel, terus kemudian, eee, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang informasi atau pengetahuan yang baru itu terhubung atau dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah ada. Sekarang coba lihat di sini ada yang hilang, pembelajaran itu terkoneksi dengan lingkungan peserta didik, membuat mereka memahami diri, ini dapat dari mana begitu loh. Padahal teoritisnya mengatakan seperti itu. Kenapa ketika masuk di prinsip pembelajarannya hilang gitu, antara kaitan koneksi itu jadi hilang. Padahal tadi koneksinya antara pengetahuan yang, sudah pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengalamannya begitu ya. Jadi kalau digambarkan ini skemanya, ini pengetahuan baru itu, dikoneksikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki ya, pengetahuan yang sudah dimiliki dengan, pengalaman ya, pengalaman. Nah, itu di sini, ini membentuk atau terkait dengan pengetahuan baru. Di sini pembelajaran itu hanya ini ya, terkoneksi dengan lingkungan peserta didik. Kok jadi terkoneksi dengan lingkungan peserta didik? Maksudnya apakah pembelajaran itu harus berhubungan dengan lingkungan peserta didik gitu? Nah, kalau misalkan kita mau belajar tentang, eee, contohnya ya kita mau belajar tentang habitat rawa gitu, anak-anak mau belajar tentang habitat rawa, apakah mereka nggak perlu belajar habitat rawa karena ya udah di lingkungannya nggak ada gitu? Atau belajar matematika, matematika kan nggak ada di lingkungan gitu kan. Jadi, kesan bermaknanya, maksud dari pembelajaran bermakna itu jadi hilang karena tadi, karena 2 elemen ini hilang. Sebenarnya yang terkoneksi itu adalah pengalaman belajar dan pengetahuan yang sudah ya, pengetahuan yang sudah dimiliki. Di sini terkoneksinya bukan sama 2 hal ini, tapi sama lingkungan peserta didik. Loh, lingkungan peserta didik itu kan terbatas, gitu ya. Dan semoga teman-teman paham maksud kritik saya tadi. Lingkungan peserta didik itu terbatas. Terkoneksinya itu harusnya pada pengalaman yang sudah dimiliki dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Itu harusnya, tapi nggak tahu lah di sini. Jadi ini nggak kayak, ya lagi-lagi ini asal tempel atau gimana saya nggak tahu. Kemudian, menggembirakan gitu ya, menggembirakan ini lagi-lagi agak, menurut saya aneh juga ya. Tiba-tiba nih muncul di sini, ketika peserta didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas. Titik tekannya nih lagi-lagi, kalau peserta didik menikmati proses belajar, maka motivasi intrinsiknya akan tumbuh. Motivasi intrinsik itu adalah teorinya dari Ryan dan Deci. Deki atau Desi ya, saya nggak tahu bacanya yang benar kayak gimana. Ryan dan Deki ya, kalau kita tahu motivasi intrinsik itu tidak didapat dari proses menikmati belajar, menikmati proses belajar, menikmati proses belajar, menikmati proses maksudnya gimana gitu loh. Ini definisinya gimana menikmati proses belajar itu maksudnya apa gitu, nggak jelas kan ya. Coba kalau kita lihat lagi di sini, ya motivation itu kalau dilihat, motivasi intrinsik itu bisa didapat dari satu autonomi ya. Jadi murid itu bebas merasakan kebebasan, dia mau belajar apa dan lain sebagainya, punya pilihan gitu ya. Bebas bukan berarti sakar PDW ya. Bebasnya itu berarti dia punya pilihan mau seperti apa belajarnya, tujuan belajarnya seperti apa. Terus kompetensi ya, kompetensinya ketika dia, mencapai kompetensi yang dia sudah inginkan, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, disitulah muncul motivasi intrinsik untuk mempelajari hal-hal lainnya. Kemudian ada keterhubungan ya, relatedness-nya, keterhubungannya dengan macam-macam, dengan temannya, dengan keterhubungan antara apa yang dipelajari sekarang dengan yang sebelumnya, dan lain-lain itu. 3 hal ini sebenarnya yang membuat siswa itu mempunyai motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik ditimbulkan dari menikmati proses belajar, yang ini nggak jelas. Menikmati itu menikmati apanya gitu. Oke, kemudian
tiba-tiba di sini nih ya, tiba-tiba ada kata-kata kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, ini kan sebenarnya adalah, teori yang sudah ada ya, yaitu teori tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau saya tidak salah ingat ini teori dari, Dr. Geisler ya, Dr. Geisler atau William Geisler atau siapa ya, saya lupa ya. Pokoknya teori kebutuhan dasar manusia, teman-teman bisa komen nanti kalau, saya salah mengucapkan tokohnya, tapi teori kebutuhan manusia. Nah, tiba-tiba itu di sini ada menggembirakan itu memunculkan ini loh. Loh, kok bisa ini? Jadi kayak ada yang bagus-bagus dimasukin di sini, nah nggak tahu padahal di tadi ya di landasan teorinya ini nggak disebutkan gitu. Jadi tiba-tiba ajaib aja di sini, harusnya kan di landasan teorinya disebutkan hubungannya dengan pembelajaran mendalam itu seperti apa, kenapa kebutuhan dasar itu mendukung pembelajaran mendalam, atau kenapa pembelajaran mendalam itu mendukung kebutuhan dasar. Ya harusnya dijelaskan, nggak ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba ada di sini dan nggak jelas ini apa hubungannya dengan menggembirakan gitu. Pokoknya, dari 3 elemen full itu ya, meaningful, mindful, dan joyful. Joyful itu yang paling tidak tidak jelas ya, dari mana asalnya dan nggak jelas, rambutnya berganti-ganti gitu. Saya sudah ikut, beberapa kali workshop tentang atau seminar tentang deep learning ya, dan masing-masing narasumber itu mendefinisikan sendiri. Ada yang, joyful itu terkait dengan, eee, pedagogi of love ya, aduh aneh-aneh ya. Ada juga yang ngomong bahwa, oh joyful itu ketika, meaningful itu berarti sama dengan joyful ya, macam-macam. Gitu. Terus yang semua saya kritik lagi nih, taksonomi belajar dalam pembelajaran mendalam. Sebenarnya ini, penting gitu ya untuk dijelaskan gitu. Kenapa, kita menyingkirkan atau kita tidak lagi memakai, atau mungkin gini ya, maksud saya gini, taksonomi Bloom itu sudah ada sejak lama. Dan guru-guru kita juga mungkin masih ada yang kesulitan menerapkan itu, bagaimana mencapai, yang level HOTS-nya itu seperti apa, itu kita masih belum menguasai. Tiba-tiba muncul taksonomi Solo, yang ini seolah-olah, "Wah ini baru nih taksonomi Solo." Ya, yang di landasan teorinya tadi nggak dijelaskan seperti apa, nggak dijelaskan, eee, kenapa taksonomi Solo itu urgent untuk diterapkan sekarang, tiba-tiba dimunculkan di sini. Karena mungkin ya udah dirasa ini jadi baru, ya udah diterapin gitu. Terus tiba-tiba ada pengalaman belajar, lah ini dari mana? Gitu, ini dari mana gitu loh, pengalaman belajar itu dari mana? Kok tiba-tiba dia disandingkan dengan taksonomi gitu ya. Taksonomi itu kan semacam, apa ya, kalau saya bahasa gampang saya itu semacam checkpoint gitu ya, leveling-nya belajar itu sampai di mana gitu. Kok tiba-tiba ada pengalaman belajar, emang pengalaman belajar itu leveling? Apakah pengalaman belajar itu, level-level gitu kan? Atau gimana? Saya nggak paham gitu ya. Terus lagi, kalau memang taksonomi Bloom dan taksonomi Solo itu mau disandingkan gitu, harusnya ada kajian teorinya terlebih dahulu yang menjelaskan tentang taksonomi Bloom itu seperti apa, mulai dari tahapan mengingatnya, memahami, menganalisis, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian di dijelaskan secara teoritiknya apakah dia sama dengan, di taksonomi Solo itu berpikir abstrak yang mendalam, relasional, unikultural, dan itu ya, pokoknya dijelaskan gitulah. Nah, sayangnya penjelasan itu tidak saya temukan begitu ya. Nah, tiba-tiba digandingkan aja, dan kalau kita cermati lagi, sebenarnya ada beberapa ketidakkonsistenan gitu ya di sini. Kita bisa tahu banyak ketidakkonsistenan di sini. Contohnya adalah, eee, bagaimana bisa gitu ya, berpikir abstrak yang mendalam ini bisa dikaitkan dengan mencipta dan mengevaluasi. Pertanyaan itu, apakah berpikir abstrak yang mendalam itu sama dengan mencipta dan mengevaluasi? Kalau di matematika, berpikir abstrak itu ada abstraction ya, abstraction itu ada di level memahami gitu ya. Nah, di level mencipta dan mengevaluasi itu, eee, lebih menggunakan hasil abstraksi itu atau konsep itu gitu. Kemudian lagi di sini pengalaman belajar ini yang 3, yang merefleksi, mengaplikasi, dan memahami itu, eee, di deskripsinya seperti ini ya, memperluas dan menerapkan ide-ide. Loh, memperluas dan menerapkan ide itu kan harusnya di sini ya kan? Begitu kan teman-teman ya, memperluas dan menerapkan ide-ide. Terus kemudian menghubungkan ide-ide atau menghubungkan konsep-konsep itu kan harusnya di memahami. Ketika kita belajar memahami kan kita menghubungkan ide-ide yang baru, konsep-konsep yang baru dengan konsep-konsep yang sudah ada ya.
kalau di meaningful tadi. Nah, tiba-tiba di sini digandengkan dengan menganalisis, diluruskan dengan menganalisis dan menerapkan. Loh, kok bisa sih? Ya. Jadi aneh sekali ya. Padahal di sini ini sudah ada nih. Ini benar kalau yang ini. Memiliki banyak ide itu di taksonomi Bloom sama dengan memahami gitu. Ini benar ya. Tentang ngomongin tentang ide, gagasan atau konsep gitu. Nah, sebaliknya menghubungkan ide kok di atasnya, harusnya kan menghubungkan ide di sini. Kenapa? Karena ketika kita memiliki banyak ide, itu kita otomatis akan menghubungkan ide-ide itu. Kalau misalkan saya ngomong ke teman-teman nih, saya ngomong tentang piramid gitu ya. Kita di otak langsung ada ide tentang Mesir, ada ide tentang Firaun, ada ide tentang Sungai Nil dan lain sebagainya yang terkoneksi dengan ide-ide tentang piramid itu tadi. Nah, nggak tahu di sini tiba-tiba menghubungkan ide itu sama dengan menerapkan. Menerapkan kok sama menghubungkan ide kok disamakan ini gimana gitu ya? Nggak nggak tahu saya ya hubungannya. Mungkin, kelihatannya sih saya mikirnya kayak, "Ah, ya udahlah dipas-pasin aja ya ini, memahami jadi ada 2 gitu ya, mengaplikasi jadi ada 2 gitu, terus merefleksi jadi ada 2." Jadi kalau taksonomi Bloom itu punya 6 leveling gitu ya, 6 C, ya udahlah berarti 2 C-nya jadi satu pengalaman belajar gitu ya. Jadi kayak, ini nggak jelas teorinya seperti apa, bisa muncul seperti itu, lebih-lebih malah kayak kesannya malah jadi kayak, ya udah dikatak-katuk aja ya kalau orang Jawa bilang itu, dipasang-pasangkan aja biar pas. Ah, itu. Terus, ya saya teruskan, saya ambil poin-poin pentingnya aja ya teman-teman. Nah di sini ya, di sini di bagian kerangka pembelajarannya ya, lapisan kulit terluarnya ini yang menurut saya agak aneh karena kalau di Fulan justru, 4 tadi ya, praktek pedagogis, learning partnership, learning environment, dan, eee, leveraging digital itu justru itu adalah elemen intinya deep learning gitu, tapi di sini malah ditaruh di kulit paling luarnya, nggak tahu. Karena yang di dalamnya tadi udah nggak tahu itu produknya siapa, nggak jelas. Ya kalau ini jelas produknya Fulan ya, jadi Fulan yang membuat kerangka ini. Oke, di sini di praktek pedagogisnya saya coba, kritik juga ya di sini. Di sini menyebutkan bahwa praktek pedagogis itu adalah pembelajaran ya ini, strategi yang digunakan dalam praktek pedagogis itu ini, ada macam-macam ini inquiry, PBL, PJBL, STEM, ada SETS dan lain sebagainya. Oh, ini wow banget gitu ya. Masalahnya pertanyaan saya adalah, lantas kalau strategi ini yang diterapkan, apa bedanya? Apa bedanya deep learning dengan kalau kita ngajar pakai PBL, kalau kita ngajar dengan PJBL, apa bedanya gitu? Mana ciri khasnya deep learning? Padahal Fulan tidak mengatakan seperti ini ya. Saya akan coba, jelasin ya teman-teman di sini. Sebenarnya saya ingin jelasin tentang konseptual framework-nya si Fulan ini dalam satu video khusus, tapi ya belum sempat ya. Saya ingin, tunjukin ke teman-teman bahwa new pedagogis itu ya, praktek pedagogis baru di deep learning itu beda gitu dengan yang tadi disampaikan gitu. Oke. Nah ini ya, pedagogical practice itu, pedagogical practice-nya atau praktek pedagogisnya itu seperti apa, itu sebenarnya ini ya, Fulan sendiri menjelaskan bahwa, deep learning itu bukan satu model pembelajaran yang ada step by step-nya, kita bisa menggunakan, model pembelajaran yang sudah ada, strategi pembelajaran yang sudah ada kita bisa gunakan dan menggabungkannya dengan, hal-hal inovasi gitu ya, inovasi-inovasi yang bisa melibatkan siswa semakin jauh gitu ya, semakin dalam. Itu inti dari deep learning sebenarnya. Nah, di sini Fulan nah ini, nah saya sudah mau meng-highlight itu ya, bahwa sebenarnya di sini, eee, pedagogical practice itu sebenarnya sebagai fusion ya, fusion itu adalah sebenarnya gabungan antara most effective pedagogical practice. Jadi kalau teman-teman punya praktek pedagogis yang sudah efektif diterapkan dalam kelas, ya udah itu aja yang dipakai, nggak usah pakai yang baru, nggak usah pakai yang di atas tadi yang udah disampaikan itu, nggak usah, nggak harus yang ini, nggak harus yang itu gitu. Bisa kalau pakai inquiry, pakai PBL ya pakai PBL, with ya dengan emerging innovative practice. Nah, dengan, inovasi-inovasi dengan memunculkan inovasi-inovasi yang, bisa membuat murid belajar lebih dalam lagi gitu, lebih bermakna gitu. Nah, harusnya itu yang ditekankan oleh si Fulan itu, sehingga dalam framework-nya Fulan menyatakan seperti ini. Nah, fusion-nya itu seperti ini teman-teman. Yang ini adalah pedagogical practice yang sudah terbukti ya, yang udah kita pelajari, banyak dari sini udah kita pelajari. Inquiry, problem based, experiential, simulation, integrated thinking. Di sini ada wah macam-macam ya ini
mulai sampai assessment-nya formatif, summative, peer and self itu kan sudah kita pelajari. Nah, sekarang kalau untuk deep learning pembelajaran seperti apa? Harusnya ini fusion-nya itu di sini. Nah, kenapa yang sebagian ini itu tidak dijelaskan gitu ya? Kenapa fusion antara praktek pedagogis yang sudah ada dengan praktik inovatifnya itu tidak dijelaskan di Nasmik itu, saya nggak tahu ya kenapa itu. Jadi itu yang hilang gitu. Makanya di sini saya beri catatan tidak sama dengan yang ada di Fulan itu. Padahal ini kerangkanya make punyanya Fulan, tapi nggak tahu makainya tuh ya udah tadi, udahlah ini tempelin aja gitu, nggak benar-benar dipakai. Dan ini nggak hanya terjadi di praktek pedagogisnya ya yang saya highlight. Yang saya highlight lagi adalah di sini ya, di kemitraan belajar. Ini saya agak kalau saya jadi Fulan sih saya bakal marah sih. Jadi Fulan saya bakal marah. Kenapa? Kemitraan belajar ditaruh di paling belakang. Ini udah kalau kita baca deep learning-nya Fulan, ini udah kesalahan besar sih menurut saya. Kalau teman-teman baca deep learning-nya Fulan, teman-teman pasti tahu kalau Fulan itu menitik beratkan learning partnership gitu ya. Oke. Nah ya. Nah ini. Nah, nah, jadi learning partnership itu di penjelasannya Fulan, di bukunya Fulan itu dibahas pertama, ya dibahasnya adalah dia membahas learning partnership itu dibahas pertama kali, kemudian dibahas dalam satu bab khusus. Sedangkan tiga elemen yang lain, learning environment, leveraging digital, dan pedagogical practice itu dijelaskan menjadi satu di satu bab gitu ya. Tiga dijadikan satu di satu bab, sedangkan learning partnership itu dijelaskan di satu bab tersendiri gitu. Ini yang ditekankan sama Fulan sebenarnya kalau kita kita pahami deep learning itu ya. Dan Fulan sendiri mengatakan bahwa sebenarnya deep learning itu yang membedakan elemen pembedanya deep learning dengan pendekatan yang lain itu adalah justru di bagian learning partnership-nya ini. Tapi nggak tahu kok malah sama di Nasmik itu diletakkan di bagian belakang. Dan itu hanya dijelaskan simple banget gitu, sedikit sekali gitu. Jadi itu kesannya jadi oversimplifikasi gitu ya. Over banget itu simplifikasinya. Jadi, nah di sini Fulan menjelaskan ini adalah distinctive feature of deep learning. Jadi itu adalah fitur pembedanya deep learning dengan pendekatan yang lain itu fitur pembedanya di learning partnership. Kalau kita ngomongin leveraging digital, terus kita ngomongin learning environment, kita ngomongin pedagogical practice itu sebenarnya sudah pernah kita pelajari dan bukan sesuatu yang baru. Tapi di sini learning partnership itu adalah eh, bagaimana kita mengubah kemitraan belajarnya. Makanya di judul bukunya Bulan, deep learning itu engage the world, change the world gitu ya. Jadi melibatkan dunia untuk mengubah dunia gitu. Jadi kita kayak gambaran Fulan itu pembelajaran itu sudah global gitu ya, melibatkan banyak orang, mengubah banyak orang gitu. Makanya partnership-nya, kemitraannya ditekankan sama si Fulan. Nah, jadi kalau ada di sini itu dia dijelaskan sebagai distinctive feature. Terus kemudian di kerangka ini partnership-nya itu ada banyak sekali ya, dia jelasin tentang peran barunya siswa itu seperti apa, bahwa ternyata siswa itu adalah sebagai co-designer on co-learner gitu ya. Kemudian, siswa itu learning to learn gitu ya, jadi metakognitif sekali. Kemudian relationship-nya seperti apa, sampai peran dari guru, peran dari kepala sekolah, peran dari, masyarakat gitu ya. Itu dijelaskan semua sama sama, si Fulan gitu ya. Peran dari guru dia jelasin ada 3 ya, peran dari guru itu sebagai aktivator, culture builder, dan kolaborator. Nah, ini peran guru yang mungkin ya tidak banyak di pendekatan-pendekatan sebelumnya ditekankan. Nah, Fulan menekankan ini, menekankan peran, guru sebagai aktivator, culture builder, atau kolaborator. Nah, sayangnya lagi-lagi di deep learning-nya yang versi Nasmik ini cuma kayak gini aja ya, ya udah, teman-teman perhatikan beda sekali ini cuma satu paragraf ya, Kak, saya sebagai Fulan saya bakal marah sih. Kenapa? Karena framework saya kayak dihancurin gitu ya, dioversimplifikasi dan jauh sekali sama, bagaimana yang dijelaskan oleh Fulan. Oke, itu mungkin teman-teman untuk bab berikutnya adalah strategi implementasi, saya kira nggak terlalu penting untuk dibahas atau dikritisi ya, karena strategi implementasi itu tergantung kita sendiri nanti seperti apa sebagai guru untuk mengimplementasikan itu ya.
pesan saya sebenarnya saya mendapat kutipan ini dari seorang teman yang luar biasa, jangan jadi guru yang patuh, tapi jadilah guru yang merdeka. Oke teman-teman, demikian videonya panjang banget ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membuat kita belajar tentang, pendidikan dunia pendidikan yang di mana kita tinggal di situ ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lain.